keliru atau memang ada yang tidak benar ya, mereka menerima kritik itu. Nah, jadi kritik itu it's okay gitu ya. Jadi mereka nothing tulus terhadap kritik dan bahkan mereka menyenangi adanya kritik yang itu untuk menemukan ya passion dia di masa-masa yang akan datang, juga karir dia sehingga menjadi lebih humble atau mungkin hanya itu ya yang sedikit ya. Dan kalau kita mau lihat mungkin bisa di share screen Mas Wina ya dari apa Ya, itu materinya share ya. screen PowerPoint. Coba jadi kita ingin melihat bagaimana generasi apa itu generasi X dengan generasi Y itu nanti pandangan-pandangannya seperti apa. Ini akan kita kenali dulu ya. Ya, mungkin bisa diperbesar sedikit ya hurufnya ya. Ini pada halaman yang kedua. Jadi di halaman berikutnya, next-nya ya, mulai kita kenali ya supaya dari sudut pandang generasi milenial ini kita nanti bisa melihat ya di mana kita akan mengetahui bahwasanya sebenarnya generasi milenial itu adalah generasi yang juga pekerja keras kalau kita lihat di situ ya. Ini ya, jadi ini adalah dari sisi demografisnya ya. Kita ini termasuk dalam generasi apa ya, awal 80 sampai 90-an, ini kalau secara umum saja ya. Tapi karakteristik umumnya itu ini ya, jadi tech savvy. Tech savvy itu mereka itu ya oke lah akrab ada teknologi dan juga akrab ada teknologi informasi karena sekarang memang eranya sudah era tadi disebutkan ya 4.0, jadi dalam riset saya juga ada itu ya. Tapi sekarang juga sudah berkembang ya sebelumnya, jadi sudah berkembang menjadi 5 point era society. Ya, society-nya itu ya di komunikasi, bahkan nanti akan segera berkembang yaitu era di mana robotik. Nah, jadi kita sudah mengarah pada robotik. Nah, ini sebentar lagi kita mungkin dalam bertransaksi ini sudah tidak menggunakan uang lagi. Nah, sekarang kan oke lah kita masih menggunakan uang dan ada beberapa yang sudah apa itu bukan lagi uang, jadi transaksi yang berbasis pada digital. Ya, jadi dengan demikian nanti mungkin kita kalau ke mall dan sebagainya ya pada era robotik itu ya kita punya di tubuh kita sudah ada chipnya, bahkan ATM ini sudah ada di tubuh kita. Nah, sehingga tidak perlu lagi kasir ketika kita di mall ya. Jadi cukup kita berdiri kemudian langsung terdebet berapa belanja kita. Ya, kalau sudah terdebet oke, ya berarti kita tinggal keluar dengan uang belanjaan kita. Ya ini gambarannya di era-era sebentar lagi akan seperti itu. Nah, termasuk juga sarana transportasi. Ya, jadi nanti sudah sarana transportasi itu berbasis listrik. Ya, maka dari itu sudah terjadi disruption. Nah, sebentar lagi tidak ada lagi pabrik-pabrik mobil ya. Jadi seperti mobil-mobil yang sekarang Fortuner, CR-V, ya, kemudian Toyota dan sebagainya itu akan hilang diganti dengan mobil listrik yang secara emisinya lebih rendah, harganya lebih rendah, terus kemudian biaya operasionalnya juga lebih rendah, ya. Otomatis teman-teman milenial akan memilih itu. Nah ini jadi ini adalah sebuah gambaran eranya sudah era tidak lagi tadi revolusi industri 4.0 tapi sebentar lagi sudah society 5.0 dan era robotik. Nah, jadi semuanya sudah digerakkan dengan listrik atau bahkan digital ya. Kemudian memang ya generasi milenial itu lebih individualis dan lebih liberal. Ini yang menjadi pekerjaan kami ya, sehingga
Ini memang era-era globalisasi pada saat ini, sehingga karakter-karakter globalisasi, kapitalisasi itu juga memiliki dampak pengiring, ya, di mana pengiringnya generasi milenial itu lebih individualis. Ya, ini yang saya dorong sehingga kami di rumah itu juga punya musola, punya pesantren kecil, ya baik pesantren santri, mahasantri ya, laki-laki maupun mahasantri perempuan ya. Kita didik untuk ini bukan melawan individualistik ya, tapi mengemas jiwa-jiwa individual ini menjadi jiwa-jiwa yang sosial. Sehingga kalaupun toh usaha, ya usahanya itu dalam bidang socio entrepreneurship mungkin ke sana ya. Kemudian karakternya juga karakter individualistik ini harus diimbangi dengan pendidikan-pendidikan agama atau religiusitas. Sehingga dengan demikian mereka masih punya empati dan punya daya simpati kepada sesama atau kepada orang yang lebih tidak mampu atau lebih kurang kemampuan dari sisi finansial maupun dari sisi pendidikannya. Dan juga memang lebih liberal, artinya mereka lebih menerima ya nilai-nilai kapitalisasi itu atau nilai-nilai kapitalisme, sehingga memang pandangan dia adalah asal tidak mengganggu saya. Ya, begitu. Jadi bahkan nilai-nilai etika ini juga bergeser. Jadi kalau dulu itu etika itu dalam arti sikap, anak-anak milenial itu nampaknya memahami etika sekarang itu dalam pengertian yang penting tidak melanggar hukum. Nah, jadi ketika ada mahasiswa itu ya sudah WA-nya juga sudah agak sembarangan kadang-kadang ya. Jadi Pak, pean posisi di mana? Nah, jadi memanggil juga dengan tenang saja, mereka memanggil pean ya, sampean ya, atau Anda dan sebagainya ya. Ya oke lah itu, tapi kan kita harus mencoba menggali nilai-nilai luhur ya bangsa Indonesia yang notabene beradat ketimuran ini, sehingga jiwa-jiwa individualis liberal itu dalam arti semangat untuk maju ke depan, untuk dinamis ya. Tapi pada sisi yang lain kultur-kultur keindonesiaan ini juga jangan sampai dilupakan. Ya mungkin kita bisa meniru Jepang lah gitu ya. Sekarang Jepang itu ternyata juga meskipun dari sisi teknologi itu sudah high tech ya, tapi dari sisi karakter kepada yang lebih senior, kepada orang tua itu juga dikembangkan. Ya, saya kemarin lihat ketika di Thailand itu juga demikian, begitu hormatnya ya, mereka tidak kenal saya, tapi mereka tahu saya adalah guru, ya itu sangat hormat. Nah, ternyata di Korea juga demikian. Jadi kita yang tengah euforia terhadap teknologi ya, ternyata alat-alat permainan edukasi di Korea itu adalah alat-alat permainan edukasi yang memanfaatkan barang-barang bekas, yang memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi kembali ke tradisionalisme lagi. Nah, jadi kita ini jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai euforia atau culture shock ini kemudian tanpa kendali. Nah, ini harapannya ke sana ya. Sehingga mencintai teknologi informasi itu oke, atau mencintai media sosial itu silahkan, tapi untuk kepentingan yang positif. Dan yang lebih penting lagi adalah karakter-karakter keindonesiaan ini juga harus tetap dipelihara. Karena itu ada nilai-nilai luhur di sana yang itu sedang dipelajari oleh orang-orang asing ya. Kemudian kekurangannya generasi milenial ini bukan kritik ya, tapi ini hasil pengamatan. Jadi cenderung narsis, ya, apa ya, kayak semacam gangguan kejiwaan gitu. Jadi mereka kadang-kadang nggak respect gitu. Jadi ketika ada orang lain itu agak low respon. Ya ini yang perlu juga. Ini kan penyakit sebenarnya dari sisi psikologi maupun dari sisi, kalau dari sisi sosiologi ini disebut sebagai penyimpangan ya. Jadi penyimpangan sosial. Nah, jadi narsistik itu kita itu maunya dihormati tapi kita tidak mau menghormati. Padahal kan hidup itu kalau dalam istilah sosiologi kan namanya pertukaran sosial ya, atau ya ada rational choice, ada pertukaran sosial ya.
Itu kan kalau sedang kita pertukarkan kan berarti agar kita dibaikin orang, kita juga harus baik pada orang lain, kan gitu ya. Agar kita didoakan, kita juga harus mendoakan. Ya, intinya adalah teori saling ya. Jadi bisa saling ketergantungan, bisa saling memberi ya, saling memaafkan, kan indah kalau seperti itu. Jadi jangan sampai narsis ini menjadi kebablasan ya. Jadi generasi milenial sudah mulai agak kebablasan ini karena disitulah sebenarnya mereka terlanjur asik dengan dirinya sendiri ya, yang kemudian mereka tidak care terhadap lingkungan sekitarnya. Itu ya. Kemudian idealis, bagus juga idealis ya. Akan tapi kan kita ini idealis saja juga tidak cukup ya, kadang-kadang idealis itu kan juga memerlukan waktu yang panjang ya, memerlukan juga orang lain ya, sehingga kita juga di tengah-tengah idealisme visi misi tetap kita miliki, akan tapi kita juga realistik kan. Jadi idealis yang berbasis pada nilai-nilai realistik. Jadi ini yang nanti bisa mengkombin antara keduanya, dan yang paling tahu itu adalah diri kita sendiri. Ya, ini sehingga namanya need assessment terhadap diri sendiri, dan itu harus dilakukan oleh generasi milenial ya. Jadi konsep-konsep 3 konsep ini, yang ketiga adalah mudah bosan. Kalau saya amati ya, karena saya sendiri juga punya 2 anak yang sekarang ini sedang dalam posisi milenial. Jadi juga bosan, karena bosan mereka berubah-ubah. Termasuk cita-citanya juga berubah-ubah. Jadi bedanya mungkin kalau kami generasi X ini untuk istiqomah, ya, kekeh pada pendirian awal, dan memiliki motif-motif sosial yang mungkin masih lebih dominan ya. Sehingga di sini ya, kekurangan-kekurangan itu mari kita tambah ya. Ini sebenarnya ada potensi-potensi pada generasi terutama yang milenial ya, yaitu open minded ya. Sebenarnya mereka itu sangat open ya, sangat terbuka, pemikiran-pemikiran dia terbuka ya. Ini akan jauh berbeda dengan pemikiran generasi atau generasi kolonial tadi. Kalau kita ini karena istiqomah, karena konsisten, dedikasi ya, nah, sehingga kita ini mungkin kekurangannya akan menjadi orang yang die hard. Jadi akan apa istilahnya, paternalistik. Jadi mengagungkan tokoh tertentu, ya sampai-sampai mungkin kalau tokoh itu mengatakan langit itu kuning, ya kita juga akan ikut-ikutan ngomong langit itu kuning. Jadi nggak rasional juga ya generasi ini. Nah, jadi ini mungkin akan lebih rasional generasi Y ini ya, generasi milenial, karena lebih open minded dan mereka cenderung untuk menerima ya ide-ide baru dari siapa saja. Mungkin ini benar ya dari hadis Rasulullah, sehingga jangan engkau lihat ya siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Dan ini yang memiliki adalah generasi milenial. Generasi kolonial tadi justru hilang ya, itu karena kecintaannya pada tokoh tertentu tadi, karena dedikasi dan loyalitasnya tadi. Jadi juga tidak terlalu baik juga ya kalau loyalitas yang kebablasan tadi. Jadi open minded ini mungkin bisa dikembangkan ya di masa-masa yang akan datang, karena memang kebutuhan zaman menyongsong era society 5.0 ya, dan juga era robotik, era globalisasi tadi, itu open minded jawabannya. Dan ini generasi muda atau generasi milenial sudah memilikinya, tinggal merawatnya dan mengembangkannya ya. Jadi karena itu mereka mendukung kesetaraan. Ya, kalau generasi X dulu itu kan mereka ini mendukung pada pendapat-pendapat tertentu. Ya misalkan kalau kiai ngomong sudah perempuannya adalah dapur, kasur, sumur, gitu ya. Nah, jadi sektor domestik. Dan ini dipegang teguh, ini sama-sama dipegang teguh. Ya padahal sekarang kan sudah kesetaraan, ya laki-laki dan perempuan sama. Ya, jadi ada kesetaraan gender, ya, kesetaraan hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga maupun dalam sektor-sektor publik yang lainnya.
Kemudian percaya diri, ini juga nilai-nilai positif yang harus dikembangkan ya. Nah, yang paling penting ini adalah mampu berekspresi ya. Jadi kalau generasi X dulu itu kan untuk berekspresi itu nunggu sukses dulu ya. Jadi kalau kita belum menjadi orang sukses itu saya tidak pantas di situ. Tapi generasi milenial itu kan dalam posisi apapun kan bisa berekspresi. Mungkin kita gagal studi di kampus, tapi di tempat lain masih berani berekspresi. Jadi kalau saya katakan dalam psikologi itu namanya split personality. Jadi ada kepribadian yang pecah. Ya. Jadi karena itu mereka menjadi mampu berekspresi. Ya, jadi sebenarnya ini adalah potensi. Ketika kita punya keunggulan dalam satu apa ya, yang di situ disebut keunggulan komparatif, ya, saya punya, Anda tidak punya, nah itu berarti ini harus kita ekspresikan, harus kita kembangkan menjadi ide-ide kreatif dan kita kembangkan menjadi sesuatu yang inovasi-inovasi yang lebih baru lagi. Ya. Nah ini yang hampir terakhir yaitu terbuka akan saran dan kritik, ya tadi sudah ya, dan ini adalah juga kelebihan karena dari aspek sosiologi ya sebenarnya yang paling tahu diri kita itu justru orang lain, bukan diri kita. Nah, kadang-kadang kita itu kan sok tahu pada diri kita ya, padahal yang paling tahu itu adalah orang lain. Mungkin orang lain terdekat kalau kita sudah punya pasangan ya nanti adalah istri kita yang paling tidak tahu. Sehingga Mas Winang mungkin bisa tanya kalau ingin tahu kelemahannya, Dek, yang tidak Anda sukai dari saya itu apa ya. Nah, itu pasti akan terus terangkan ya. Nah, atau mungkin kita bisa diskusi hal-hal yang lain ya sehingga supaya kita diketahui gitu loh ya. Jadi justru apa? Kekurangan, kelemahan ya. Itu harus kita ungkap gitu. Jadi jangan kita sembunyikan ya itu sebagai aib yang hanya untuk diri kita sendiri ya. Jadi sudah saatnya kita itu memang open minded tadi. Jadi sudah saatnya kita membuka diri untuk berdiskusi tentang kekurangan-kekurangan kita. Kita kan belum terbiasa ini ya. Jadi saya pikir generasi muda sudah saatnya itu dan saya ini termasuk generasi X yang bisa mengikuti itu. Karena di dalam sosiologi itu memang terbiasa itu. Jadi semacam membedah ya. Jadi membedah. Jadi justru masalah itu akan terungkap ketika kita ya menjadi milik publik lah, nggak apa-apa. Makanya tulisan-tulisan saya itu kan banyak mengungkap hal-hal yang terkait dengan kekurangan-kekurangan saya atau bahkan kegagalan-kegagalan saya. Jadi itu kan bisa dijadikan sebagai entry point agar kita tidak mengulangi lagi. Ya, sehingga dalam pepatah bahasa itu jangan sampai kita masuk dalam lubang yang sama berkali-kali atau 2 kali. Nah, itu berarti kan disebut laki-laki bodoh ya kalau seperti itu. Nah, ini maksudnya adalah kegagalan itu jangan sampai diulang. Tapi kan kita perlu ya belajar kegagalan dari orang yang sukses. Jadi boleh juga kegagalan itu investasi, kegagalan itu kesuksesan yang tertunda gitu ya. Dan bahkan dalam tulisan saya di blog itu saya katakan kegagalan itu indah. Maksudnya adalah indah untuk dikenang, sakit untuk dirasakan. Jadi nggak perlu juga ya generasi muda itu gagal ya, generasi milenial nggak perlu gagal. Tapi kalaupun toh ya ternyata dalam perjalanan menghadapi kegagalan, yaitu anggaplah itu adalah sebagai pengalaman, sebagai investasi, sebagai kesuksesan yang tertunda dan itu nanti akan indah untuk dikenang kan gitu ya. Oke, yang terakhir adalah mudah beradaptasi. Ya, ini generasi milenial itu tingkat adaptasinya sangat tinggi, terutama pada adaptasi teknologi. Ya, begitu ada program-program baru atau ada fitur-fitur baru, ada aplikasi baru, ini cepat sekali adaptasinya. Dan ini yang diperlukan sekarang. Apalagi kita ternyata di balik COVID ini ada berkah yang luar biasa. Di mana kemajuan kita seperti sekarang ini itu masih dibayangkan kemarin itu akan terjadi 10-15 tahun. Nah, tiba-tiba kita dipaksa dalam waktu beberapa
bulan ini ya, atau bahkan 1 tahun itu ternyata kita sudah adaptasi. Ya, ini yang termehek-mehek ya generasi X. Jadi kita akan jadi kesulitan, kita masih memahami ini, kemudian ada lagi yang baru. Nah, kita ini kan biasanya generasi X itu kan lebih menyukai kemapanan, stabilitas ya. Nah, sekarang ini adaptasi itu bukan kemapanan, bukan stabilitas, tapi dalam bahasa saya ini turbulensi sekarang ini. Jadi bahkan sudah siksak. Jadi maka dari itu, lah ini saya juga sedang menulis sebenarnya ya. Ketika dunia dalam genggaman. Ya. Nah, jadi generasi milenial itu sebenarnya kan sedang menggenggam dunia. Nah, dunia ini akan mau Anda jadikan seperti apa, ya tergantung pada Anda. Sudut pandang apa, Anda seperti apa dalam memaknai kehidupan ini dan dalam memaknai atau menafsir potensi-potensi yang Anda miliki. Dan itu adalah Anda sendiri yang mengetahuinya. Nah, turun Mas Minang, sementara itu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Pemaparannya sangat luar biasa sekali ya. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan Pak yang sudah diajukan oleh beberapa peserta, tapi saya juga ingin bertanya gitu loh, sebagai generasi milenial saat ini, saya patutnya juga mencoba apa yang Bapak sampaikan tadi melalui pemaparan dan juga sebuah pengalaman yang ada, itu saya coba refleksi terhadap diri saya. Oh, ini seperti apa sih? Nah, gitu. Nah, setelah saya refleksikan ternyata saya ingin ini Pak, apa namanya? Ada sebuah pertanyaan yang mendasar dalam diri saya. Ketika dulu apa namanya generasi X atau baby boomers siapa ya yang diistilahkan seperti itu kan lebih ditekankan yang namanya istilah kompetisi, di mana kompetisi itu lebih kepada individu, masing-masing individu. Jadi antara saya contohkan antara saya dengan salah satu partisipan di sini ada yang namanya Andika. Saya harus lebih baik dengan Andika. Tapi dengan timbulnya apa namanya sebuah istilah generasi milenial itu, sekarang itu kompetisi individu itu sudah semakin bergeser. Nilainya itu sudah semakin bergeser dan lebih ke arah kita nggak ada yang namanya kompetisi apa namanya individu lagi, tapi kita kompetitifnya itu adalah berkolaborasi dengan baik. Nah, tadi Bapak juga sudah menyinggung teori keunggulan komparatif. Nah, itu bagaimana Pak? Dengan realita yang terjadi saat ini, itu jalan dari kompetisi yang individu ke arah kompetisi yang kolaborasi itu seperti apa? Padahal kan kita tahu generasi milenial tadi yang disampaikan Bapak, kita rata-rata orangnya individual, tapi ternyata di sini realita yang ada nggak bisa. Sekarang itu sudah anak-anak milenial itu sudah berkolaborasi, bekerja sama, gitu Pak. Mungkin mohon pencerahannya Bapak. Oke, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi mungkin saya akan bicara dari 2 ranah ini ya. Jadi yang pertama tentang konsep kompetisi. Ya, jadi sekarang itu dalam hal yang makro dulu ya, mungkin dalam istilah perbankan itu kalau kita amati ya, itu kan ada beberapa bank kemudian memiliki ATM bersama. Nah, ini juga generasi milenial ini yang mencetuskan ide itu ya. Jadi kenapa ada ATM bersama? Jadi antar bank itu kan sebenarnya kan kompetitor. Ya, jadi pada hakikatnya itu kompetitor kan itu ya. Jadi pada hakikatnya kompetitor. Tapi dalam prakteknya ternyata mereka berkolaborasi. Ini gimana definisinya kan gitu ya. Nah, jadi ini kan hitungannya akhirnya kan hitung-hitungan cost and benefit ya. Jadi keuntungannya dan kerugiannya itu di mana. Ternyata mereka lebih rasional gitu ya. Generasi milenial itu lebih rasional termasuk di perusahaan-perusahaan itu kan sekarang rata-rata dipegang generasi milenial. Karena untuk menduduki kepala cabang itu seperti di Bank Mandiri itu maksimal umur 45 tahun. Nah, berarti kan sudah digeser ini ya. Jadi dengan adanya aturan itu otomatis generasi X ini sudah nggak ada tempat ya. Bahkan kalau kita ke Singapura itu orang-orang usia di atas 55 tahun, 56 tahun itu sudah tidak boleh keluar di siang hari. Ya, jadi aturannya begitu. Jadi keluarnya di malam hari. Karena di siang hari itu untuk orang bekerja.
orang usia 56 tahun sudah pensiun, kemudian mereka diperbolehkan keluar pada malam hari. Maksudnya itu sebenarnya tidak larangan ya, tapi ada dorongan. Kalau keluar di malam hari itu semua apa yang dibelanjakan itu didiskon 50%. Nah, sehingga mereka ya enjoy aja, nggak apa-apa lah, tapi kan lumayan kan gitu. Jadi itu ada kebijakan pemerintah seperti itu. Nah, kita kembali kepada konsep kompetisi kemudian ke arah kolaborasi. Akhirnya diberi konsep yang namanya koopetisi. Nah, jadi koopetisi itu mereka pada hakikatnya itu pesaing, tapi dalam prakteknya itu adalah berkolaborasi. Itu namanya koopetisi. Ya, tadi yang sudah kita katakan tadi, generasi milenial itu idealis. Ya, tapi ketika kemudian mereka secara realistik dihitung, kemudian wah ini kok lebih menguntungkan, ya akhirnya mereka akan mengambil yang namanya jalan tengah, atau dalam teori Anthony Giddens itu namanya the third way. Ya, jadi teori jalan ketiga. Nah, pasti akan ada saluran di situ. Jadi maka dari itu generasi milenial ini saya katakan tadi tidak bisa kebablasan, mesti mereka akan ada rasionalisasi di dalam konsepnya tadi. Sehingga saya katakan di sini saya punya resep, itu Mas Binang ya. Jadi ada istilah triple hebat. Nah, ini yang dalam generasi milenial, hebat dalam pola pikir, hebat dalam pola sikap, dan hebat dalam pola tindak. Nah, jadi pola pikirnya tadi yang terkait dengan sudut pandangnya tadi ya. Jadi sudut pandang ini juga tidak berhenti pada tadi ya individualis, harus individualis, tapi kan harus dikompromikan ya. Jadi harus dinegosiasikan. Ya, namanya kalau sudah menghadapi realitas itu pasti ada negosiasi, ada kompromi-kompromi, ya akhirnya muncul yang namanya the third way tadi, atau jalan ketiga atau jalan tengahnya itu pasti ada. Dan generasi muda mudah beradaptasi. Jadi itu tadi ya, individualis itu akan diadaptasikan dengan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada di lingkungannya. Ya, sehingga di sini harus tadi coba bangun mindset atau konsep atau pola berpikir tadi ya, yang di situ kita bisa tetap menuju pada visi misi kehidupan kita ya, tapi ini kan harus terus kita kompromikan, terus kita negosiasikan dengan kenyataan-kenyataan ya. Seperti ketika kita menghadapi pemimpin mungkin ya yang sangat otoriter, nah ini kan kita juga harus beradaptasi. Jadi kapan apa nilai-nilai adaptasi itu kita gunakan dan kapan nilai-nilai individualistik itu kita gunakan. Nah ini yang di situ nanti akan apa menemukan ritmenya ya, ada ritmenya. Jadi oke lah, biarlah waktu yang menjawab itu ya. Anda akan didewasakan oleh keadaan. Kemudian ini yang berikutnya adalah pola sikap. Ya, jadi pola sikap ini kan terkait dengan kepribadian, terkait dengan karakter, yaitu generasi muda juga akan menyesuaikan. Ya, buktinya generasi muda itu kan atau generasi milenial kan akan apa menyikapi kehidupan ini dengan caranya sendiri. Jadi mereka bisa dalam istilah saya di situ apa ya, down to earth. Nah, jadi mereka menjadi lebih humble, lebih sopan. Ya, mereka akan menyesuaikan diri di situ ya. Oke, jadi kita lihat memang generasi milenial itu yang saya lihat justru adaptasinya itu yang merupakan keunggulannya. Nah inilah yang ketiga adalah pola tindak tadi ya. Ya, jadi dalam pola bersikap atau bertindak ya, artinya ada perilaku. Ya, perilaku itu dibagi dua juga. Jadi perilaku dengan orang lain itu ada perilaku yang transaksional dan ada perilaku yang transformasional. Nah, terutama ini terkait dengan dalam kehidupan, yang terutama kehidupan dalam tadi dalam membangun kerjasama atau dalam satu perusahaan ya, atau satu lembaga ya, dalam dunia kerja lah terutama ini, yang mana generasi milenial ini kan juga awal-awal masuk ke dunia kerja ya. Jadi kapan ini biasanya kan generasi milenial itu cenderung untuk transaksional. Ya, jadi transaksional, mereka menyukai uang gitu ya. Meskipun uang itu bukan segalanya, tapi mereka menyadari bahwa
segalanya itu butuh uang gitu. Jadi sehingga mereka menjadi pede untuk bertransaksional. Saya ingin gaji sekian, selerenya. Jadi mereka berani menentukan. Kalau generasi saya dulu kan, wah saya pengabdian Pak. Jadi begitu. Sekarang tidak saya dengar lagi istilah itu. Nah, jadi yang terdengar sudah Bapak mau menggaji berapa, saya minta gaji sekian. Jadi sudah ada standarisasi terhadap kemampuan yang dia miliki. Tapi kalau yang transformasional nanti dalam prakteknya ternyata mereka juga humble gitu. Jadi transformatif. Ya, jadi bisa memahami orang lain. Mungkin kalau kita punya pimpinan juga pimpinan pelihara kucing gitu ya, kita menyayangi kucingnya. Itu kan transformatif gitu. Jadi dan ide-ide itu cepat sekali ya dengan kemampuan adaptasi. Mereka mungkin tanpa menyadari itu atau memang disengaja itu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan transformasional. Atau siapa temannya sakit segera dijenguk, segera say hello itu ya. Itu kan tidak harus dalam bentuk fisik. Ya, transformasional kita mungkin aware-nya itu bisa dalam bentuk ya sekedar kirim WA di grup kan gitu ya. Itu sudah transformasional dalam bahasa-bahasa sekarang ya. Sehingga orang pun ketika sudah dikirim WA itu kan sudah senang gitu. Jadi ada rasa senang dalam suasana psikologis kita kan gitu ya. Termasuk ketika kemarin hari raya itu, nah itu kan saya juga menulis itu ya, silaturahim secara online, jadi secara maya. Jadi itu juga sudah dianggap cukup. Bagaimana? Jadi kita mungkin pakai baju koko dan sebagainya ya, dengan salim, nah itu dianggap sudah representasi dari silaturahim. Jadi saya pikir triple hebat ini sudah saatnya ya diintrodusir, dikenalkan ya, dipromosikan ya kepada para generasi milenial ya supaya mereka mengembangkan 3 pola hebat tadi, triple hebat yaitu pola pikir, pola sikap dan pola tindak sehingga ke depan memang individualisme tadi, individualistik tetap jalan ya tapi itu nanti akan dikompromikan dan mereka tahu kapan mereka akan menggunakan masing-masing potensinya itu. Ya, tapi ada hal yang tadi ya, ada istilah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Nah ini yang sedang dikembangkan nih. Jadi kita ini sebenarnya dalam proses mencari jati diri ya. Misalkan kita sedang sekolah atau kita sedang kuliah atau kita sedang mendalami ilmu tertentu itu ada 2. Jadi ada yang bersifat kompetitif, ya. Jadi kalau jadi guru itu kan bidangnya bidang kompetitif, ya. Artinya kita bisa, orang lain juga bisa. Baru diadu, nanti yang unggul yang mana kan gitu ya. Jadi diadu itu tentunya ada standar-standar penilaian tertentu. Tapi kan ini diadu ya, ilmu kita akan diadu. Itulah keunggulan kompetitif tadi yang ketika di pasar kita akan mendapatkan yang namanya pesaing atau kompetitor. Ya. Tapi yang keunggulan komparatif, nah ini yang harus dicari pada generasi milenial. Yaitu keunggulan komparatif itu kita punya, mereka tidak punya. Ya, jadi keunggulan komparatif itu lebih pada art, ya, lebih pada seni. Ya, mungkin kita punya kemampuan dalam bidang fashion, ya, membuat desain-desain tertentu. Itu komparatif. Artinya kita memiliki, orang lain tidak memiliki. Atau tempat-tempat wisata ya, kita punya Raja Ampat, ya negara lain tidak punya tapi kita punya. Itu namanya keunggulan komparatif. Nah, disitulah sekarang yang harus digali sehingga kita sampai bahkan ada kementerian ekonomi kreatif, ya, yang Pak Sandiaga Uno itu sebagai itu adalah dalam rangka menggali ekonomi kreatif, yaitu keunggulan-keunggulan komparatif. Indonesia punya, luar negeri tidak punya. Nah, jadi seperti itu, seperti Bali itu dijual laku, nah, itu karena keunggulan komparatifnya. Ada kutenya mungkin di sana, atau ada ornamen-ornamen agama Hindu-Buddha yang penduduknya juga situasinya seperti itu ya. Bentuk-bentuk rumahnya atau arsitektur rumahnya itu
di Bali ada, di tempat lain tidak ada. Di Lombok juga demikian ya. Lombok itu view-nya yang memang terkenal, sangat indah. Ya, kemudian di Lombok ada, di tempat lain tidak ada. Itu namanya keunggulan komparatif. Nah, itu yang sedang kita gali dari Bumi Pertiwi di Indonesia ini. Terima kasih, Mas Winan. Baik Bapak, terima kasih sekali. Ini jujur ya, mengikuti webinar ini bagi saya ini ilmu yang sangat mahal sekali. Mungkin kalau saya kuliah, belum tentu 4 tahun saya mendapatkan yang namanya beberapa istilah tadi. Yang pertama tentang kompetisi, di mana ternyata di lain kompetisi dan juga kolaborasi itu ada lagi yang namanya kompetisi. Nah pasti di sini baik saya maupun hadirin semuanya dan juga generasi milenial pasti oh ternyata ada ya yang namanya kompetisi. Jadi ini adalah sebuah great langkah baru ya untuk generasi milenial. Terus ada lagi yang the third way. Ternyata tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan. Itu ada yang namanya jalan tengah. Nah, jalan tengah ini mungkin nanti istilahnya akan semakin banyak dikenal lagi oleh masyarakat setelah kita tahu oh the third way itu adalah jalan tengah di mana yang memadukan kedua sisi tersebut. Terus ada lagi triple hebat. Terima kasih Pak. Ini adalah salah satu ilmu yang sangat bermanfaat sekali dan insya Allah nanti dalam pelaksanaannya kita tidak hanya bicara tentang apa sih generasi milenial. Oh generasi milenial itu anak-anak muda, enggak. Tapi kita lebih luas lagi. Cakrawala pengetahuannya lebih terlihat lagi. Ya jelas kita sebagai orang yang berpendidikan harus tahu banyak apa sih generasi milenial. Sudut pandangnya dilihat dari seperti apa. Jadi biar kita tidak mudah membuat justifikasi, oh ternyata pemikirannya orang-orang generasi X itu seperti ini, generasi Y itu seperti ini. Nah, dengan adanya seperti ini kita akan semakin paham. Nah ini Pak, ada sebuah pertanyaan lagi Pak, yang terngiang-ngiang sih dalam sebuah pikiran saya. Saya itu melihat ketika kita generasi milenial ini kan pasti didapuk sebagai generasi penerus bangsa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang harus nanti maju menjadi generasi penerus setelah generasi X tadi. Nah, langkah konkret apa sih Pak yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial ini agar bisa kita itu bertahan gitu loh di masa-masa saat ini. Kita kan tahu banyak sekali hal-hal yang mungkin tadi sifat-sifat kekurangannya individualis, terus tidak bisa mendengar dengan yang lain. Nah, itu kan ada hal-hal kekurangannya. Nah, kita harus punya langkah-langkah konkretnya. Itu apa sih Pak bekal untuk generasi milenial agar bisa bertahan dan nantinya kita sebagai generasi penerus bangsa bisa mewarisi dan menjadi terbaik versi kita untuk negara ini. Gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Binang ya. Mungkin Mas Andika bisa dibuka share screen-nya ya. Oke, jadi terkait ini kan sudah lebih konkret ya pertanyaannya ya. Jadi karena lebih konkret maka jawabannya nanti akan saya buatkan juga lebih konkret juga ya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang agak memuaskan ya. Meskipun saya bukan alat memuas ya. Slide berikutnya Mas Andika ini sudah ya. Jadi mungkin saya sebenarnya nanti setelah ini mungkin rekan-rekan ya perlu diberi link apa itu blog saya Mas Binan dan Mas Andika ya supaya membaca tulisan-tulisan saya ya. Antara lain di situ kan saya ini perlu menjelaskan dulu sedikit saja ya. Jadi kemarin menulis tentang memaklumi kesalahan ya. Jadi ini pengalaman saya menghadapi mahasiswa, menghadapi mahasantri ya, yang setiap hari bergaul dengan generasi milenial juga. Akhirnya saya punya satu bukan kesimpulan sebenarnya semacam hipotesis begitu ya. Jadi generasi milenial itu cenderung untuk memaklumi kesalahan ini. Ini yang mungkin agak berbeda dengan generasi yang kolonial tadi ya. Kalau kami ini terus terang tidak begitu mudah memaklumi kesalahan. Jadi mental juangnya itu tinggi. Jadi kalau ada kesalahan sedikit itu menyesal ya. Jadi contohnya dalam bidang olahraga lah katakanlah. Saya ini kan penggemar badminton ya. Ketika badminton saya ini meskipun di situ permainan ya. Saya mendefinisikan bahwa
punya filosofi hidup ya. Jadi hidup itu memang permainan. Sehingga bermain-mainlah dalam hidup, tapi jangan main-main. Nah, ini jadi yang ketiga, jangan main-main. Jadi tetap bersungguh-sungguh gitu. Jadi meskipun badminton itu latihan ya, sehingga target saya tetap saya harus menjadi pemenang, harus mengalahkan lawan. Dan saya berani kan itu. Jadi itu ya. Jadi ini yang saya lihat ketika anak-anak muda itu bermain badminton dengan saya lihat bermain itu ya hanya just fun gitu ya. Ya udah main-main aja lah. Toh saya tidak akan berprestasi dalam bidang enggak. Tidak seperti itu. Di situ mungkin tidak berprestasi, tapi sikap dan karakter kita yang punya daya juang, mental untuk selalu ingin menang. Kalaupun toh kalah itu kalah terhormat lah, misalkan gitu ya. Nah, jadi ini kan penting ya. Ini tidak hanya di lapangan, tapi di tempat lain kita nanti juga akan punya mental seperti itu. Inginnya kita jadi pemenang gitu ya. Jadi atau selalu struggle ingin jadi pemenang. Persoalan nanti kalah itu sudah persoalan lain kan itu. Tapi yang penting dari awal itu kita sudah membangun optimisme dalam kehidupan kita. Ya, sehingga jangan sampai kita itu terlalu memaklumi kesalahan ya. Ya, kemudian ini mungkin yang agak ke kiri-kirian juga ya. Mahasiswa ketika masa studinya sudah di sebagainya ya. Jadi ketika mereka tidak berprestasi, itu yang dilihat, ini sudut pandang loh ya. Yang dilihat adalah juga teman-temannya masih banyak yang tidak berprestasi. Jadi yang dilihat adalah teman-temannya yang gagal gitu. Jadi bukan teman-temannya yang sukses. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kesalahan dalam sudut pandang gitu ya. Jadi marilah kita seperti hadis Rasulullah kan juga menyatakan ya. Jadi kalau dalam hal keduniawian ya lihatlah kamu ke bawah. Tapi dalam hal keakhiratan lihatlah kamu ke atas. Itu dalam arti maksudnya kan kita disuruh bersaing kan gitu ya. Atau mungkin kalau kamu bekerja anggaplah, ini kan sudut pandang ya, kamu akan hidup selamanya. Kalau kamu beribadah, anggaplah kamu akan mati esok pagi. Nah, ini kan sangat komprehensif loh Rasulullah itu yang memberikan resep gitu ya, iya kan? Nah, jadi ketika bekerja motivasi kita seolah-olah kita hidup selamanya. Ini kan berarti sudut pandang kita terhadap pekerjaan, profesi, ya, karir itu kan total, ya kan? Nah, ketika kita beribadah, baru kita seolah-olah mati esok pagi juga total, gitu. Jadi kalau kanan itu total, kalau ke kiri juga total, ya. Kalau vertikal itu total, horizontal juga total. Jadi semuanya total. Loh Pak, bagaimana membagi waktunya? Nah, dalam hal ini sudut pandang ini jangan dilihat dari konsep membagi waktu, tapi bagaimana melipat gandakannya. Jadi bukan membagi tapi melipat gandakan. Ya, oke. Jadi kalau waktu itu di mana-mana, kalau waktu ya satu hari semalam 24 jam kan gitu ya. Tapi bagaimana kita memanage waktu tadi, ya itu yang paling penting kan gitu ya. Oke ya. Lalu kembali ke sini ya, kita tadi diharapkan langkah konkretnya itu adalah memanfaatkan pemikiran terbuka, ya bebas, kritis, ya. Dan yang penting adalah ada keberanian hal itu menjadi ide. Ya, jadi kalau generasi kami ya kolonial ini atau generasi X tadi ya, untuk mengemas atau memiliki gagasan ini adalah sangat sulit ya. Artinya mereka cenderung untuk sekedar mencontoh orang lain. Tapi kalau kita ini generasi milenial itu kelebihannya adalah berani memiliki ide-ide baru. Jadi mereka tidak ikut-ikutan pada tren yang berkembang, tapi mereka justru ingin menjadi inisiator dari tren itu. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi mereka menjadi inisiator atau penggagas awal dari adanya tren itu. Jadi kalau kita dulu kan konsepnya itu konsep orang inovatif itu yaitu menerima teknologi itu kan sudah hebat. Nah ini kita mengikuti perkembangan teknologi informasi atau perkembangan modernisasi itu sudah hebat zaman kita. Tapi zaman anak sekarang ternyata berbeda ini ya, ini lebih luar biasa lagi. Jadi ada jam, jadi ada lompatan begitu ya.
Kemudian mereka tidak hanya mengikuti tren atau bahkan tidak suka tren. Artinya tidak suka menjadi follower ya. Nah, tapi mereka justru ingin menciptakan tren. Jadi maka dari itu generasi muda saya harapkan terkait dengan dunia maya ini jangan hanya puas menjadi downloader, tapi puaslah menjadi uploader. Nah, ini yang saya ingin tekankan betul. Jadi saya juga menantang ini ya adik-adik semuanya, termasuk juga santri-santri saya dan juga Mas Binang dan kawan-kawan ini. Jadi ini menjadi uploader. Ya. Jadi sehingga betul-betul kita menjadi pencipta tren, bukan follower dari tren itu. Ya. Kemudian buatlah skala prioritas ya untuk tujuan hidup, karena memang ketika dunia dalam genggaman, yaitu kita menjadi bingung ya atau bahkan linglung. Ini kok semuanya ada di depan saya akan mengambil segmen yang mana. Maka dari itu sekarang ini Bapak Kementerian Mas Nadiem Makarim itu Kemendikbud Ristek, Dikti Ristek ya istilahnya ya. Itu kan membuat kebijakan tentang Merdeka Belajar atau di perguruan tinggi Merdeka Belajar, kampus Merdeka, di sekolah ya sekolah penggerak atau guru penggerak ya macam-macam itu ya. Yang intinya ada kemerdekaan. Nah, ketika ada kemerdekaan ini masa depan ini tidak ditentukan orang lain, tapi masa depan ini ya ditentukan oleh generasi muda itu sendiri atau generasi milenial itu sendiri, sehingga membuat skala prioritas bagi kita akhirnya menjadi keniscayaan. Jadi kalau kita tidak fokus, tidak prioritas di situ ya kita tidak akan menjadi ahli. Nah, supaya menjadi ahli kita harus fokus, konsisten dalam prioritas yang sudah kita pilih itu. Karena informasi ini sekarang sudah meluber gitu, jadi saking banyaknya sudah melimpah kemana-mana ya, sehingga kita harus bisa menyeleksi. Jadi kita ini bukan keranjang sampah gitu ya, tapi informasi apa yang memang itu akan mendukung atau bisa mensupport karir dan prestasi saya gitu ya. Kemudian ubah mindset, tadi sudah saya singgung ya, yaitu pola pikir, pola sikap dan pola tindak ya, dan itu nanti harapannya bisa menjadi down to earth ya, kita menjadi orang yang penyabar ya, orang yang santun. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kayak kepala daerah kita ada yang saya amati ya seperti Anies Baswedan, itu kan cool gitu ya orangnya ya, Sandiaga Uno itu cool ya. Jadi berhasil untuk tiga pola tadi itu dikemas ya, kemudian ketiganya itu tersublim atau terintegrasi ya, tersublim ya lebih tepatnya tersublim ya, hilang ya, sehingga menjelma menjadi sosok yang baru gitu. Nah jadi ini yang perlu supaya tersublim sehingga kita menjadi tidak meletup-letup ya. Nah sehingga orang hebat di Jakarta kok malah kelihatan santun ya, nah, gitu. Jadi karena sudah tersublim ya, itunya hilang ya semua karakter tadi, kemudian diambil saripatinya ya, kemudian yang muncul adalah karakter baru atau wajah baru ya, atau perform yang baru. Nah, jadi ini ya, jadi menjadi ciri khas ya, orang-orang sukses itu menjadi orang yang humble, orang yang santun, dan orang yang bisa mendengar ya, yang care terhadap siapa saja. Jadi ini yang muncul adalah sudah di atas semua nilai-nilai tadi ya, nilai keilmuan, nilai agama, nilai moral, macam-macam itu sudah menjelma menjadi nilai kemanusiaan. Jadi harapannya ini generasi ada akselerasi ya menuju itu, karena memang sekarang sudah tidak ada waktu lagi ya, karena kita sudah dunia berputar semakin cepat ini ya. Nah, jadi turbulensinya juga semakin cepat dan dunia itu sekarang sudah bukan lagi linier, bukan lagi cyclical ya, tapi linier. Jadi maju terus, nggak pernah mundur gitu ya. Termasuk waktu itu kan rezim itu waktu, rezim yang sangat kejam itu waktu. Jadi waktu sekarang dengan nanti sudah berbeda, nanti besok pagi sudah berbeda. Nah, jadi maka dari itu ini kita
harus menjelma tadi ya, harapannya pemuda atau generasi milenial harus segera menjelma. Meskipun muda tapi mereka sudah mulia ya dari si perilakunya. Seperti Sayyidina Ali dulu kan begitu ya, masih muda jadi sudah jadi panglima perang, sudah punya kearifan, kemuliaan gitu ya. Ini harapannya ke sana. Jadi memang harus banyak ini ya, banyak pengalaman juga ya. Jadi artinya seorang generasi milenial itu harus ada 3 modal ya yang diperlukan. Jadi yang pertama adalah pengalaman ya. Sambil berproses ini juga pengalaman ya. Yang kedua adalah ilmu. Jadi juga harus cepat ya kita mengadaptasi ilmu. Apalagi tadi ya, ilmu itu sekarang sudah melimpah ya. Kita tinggal ngambil aja lah ilmu itu ya. Mungkin tidak perlu guru dan sebagainya. Sekali waktu lah diskusi dengan mentor itu ya. Tapi kan kita bisa belajar sendiri, bisa belajar mandiri. Jadi pengalaman, ilmu, dan yang ketiga adalah seni. Nah, seni inilah yang penting agar kita ini kekuatan itu jangan dilawan dengan kekuatan, tapi kekuatan itu bisa dikalahkan dengan strategi dan kelembutan. Ya. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan, kekerasan bisa dilawan juga dengan kelembutan. Ya seperti sifat angin lah, angin itu kan sepoi-sepoi lembut ya. Tapi begitu angin bisa menjadi angin topan ya, atau mungkin angin puting beliung ya, itu kan bahaya sekali kan itu ya. Nah, jadi bagaimana kita mengelola angin dan air kan. Air juga begitu ya, air ombaknya semilir dan sebagainya. Tapi kan itu bisa menjadi bah yang luar biasa kalau kita mampu memanage itu ya. Jadi jadilah generasi milenial itu seperti filosofi air dan filosofi angin kan gitu ya. Nah, itu ya, jadi di sana sehingga tidak perlu ya. Jadi sudut pandang kita seperti itu. Jadi kalau dalam istilah Jawa itu kan menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo. Nah, gitu ya. Jadi menang itu tidak harus mengalahkan kan gitu. Jadi ya kita memang sudah pantas jadi pemenang gitu aja. Orang lain bisa ya kita paksa untuk mengatakan wah saya kalah dengan kamu. Itu aja. Jadi tidak perlu kita menselebrasi kemenangan itu dan sebagainya. Oke ya. Kemudian ini ini kelola keuangan ini juga penting ya. Karena kita ini biasanya kan ada tadi penelitian saya itu kan juga terkait dengan pola konsumsi di mana sekarang kapitalisme itu juga sedang mengkampanyekan yang namanya high mass consumption, konsumsi tingkat tinggi. Dan ternyata berhasil itu kapitalisme ya. Dengan menciptakan mall dan sebagainya, orang menjadi belanja ke sana. Dengan belanja online ini juga luar biasa. Ternyata pandemi ini orang itu ditutup pintunya tapi belanjanya lewat jendela ternyata gitu. Karena pintunya satu, jendelanya banyak, belanjanya semakin banyak. Karena dengan online itu ternyata kalau dulu ibu-ibu tadi yang saya teliti tadi ya, belanja itu kalau dulu cukup di Lipo ya atau di Transmart ya. Tapi sekarang dengan online ternyata mereka belanjanya bisa ke Surabaya, ke Jakarta, bahkan ada yang belanja sampai ke Singapura, ke luar negeri. Nah ini kan berarti kan masa pandemi ternyata bagi orang yang berpendapatan standar menengah ke atas itu pola konsumsinya semakin meningkat. Jadi nggak benar kalau dengan pandemi konsumsi menurun. Jadi keluar berselancar secara online itu justru semakin meningkat pola konsumsinya. Itu penelitian saya gitu ya. Dan ternyata di situ persoalannya bukan di harga ya, tapi tetap orang-orang pada mengkonsumsi simbol tadi. Gimana menunjukkan pada orang lain? Nah, kalau dulu menunjukkan orang lain kan kepada tatap muka ya. Nah, sekarang ternyata dengan WA ya di grup macam-macam ya. Atau di Instagramnya dan sebagainya. Jadi lebih leluasa ternyata. Jadi ini ya, jadi ditutup pintunya keluar dari jendela ya sekarang. Jadi generasi muda saya harapkan juga begitu ya. Sekarang kita ini ditutup pintu-pintu, maksudnya jalan-jalan ditutup, ya kita keluarnya dari jalan tikus atau jalan-jalan yang lain. Oke ya, jadi kita juga punya tanggung jawab juga di sini ya untuk menciptakan generasi selanjutnya sehingga kalau mentoh membangun tetaplah membangun dengan konsep development sustainability, pembangunan yang berkelanjutan. Jangan dinikmati sendiri, masih ada anak cucu kita,
generasi-generasi penerusnya, yaitu generasi Z, ya, yang juga nanti akan akan ikut juga bisa menikmati apa yang ada pada saat ini. Mungkin itu Mas Wina. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak, pemaparannya sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir Pak. Mungkin singkat saja Pak, karena nanti akan kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Itu tantangan milenial dalam menggapai cita-cita itu apa saja sih Pak? Mungkin ini sebagai sebuah kiat-kiat dan pesan-pesan untuk para generasi milenial dan juga Bapak Ibu yang punya putra maupun putri sebagai nanti bisa mewariskan kepada anak-anaknya yang harus disiapkan dalam menggapai cita-cita. Itu tantangannya apa sih Pak? Oke ya, jadi memang hidup ini kan selalu punya tantangan kan gitu ya. Jadi kami pun generasi kolonial dulu juga punya tantangan, tapi kan memang tantangannya itu berbeda-beda kan gitu ya. Jadi akan kita sesuaikan ya dengan kondisi yang ada sekarang ini. Jadi berhubung sekarang itu perkembangan teknologi itu semakin canggih ya, dan juga fungsinya itu sudah beragam ya. Jadi kalau dulu yang namanya mungkin kita hanya mengenal HP, yaitu hanya untuk telepon saja kan itu ya. Sekarang ternyata fitur-fiturnya juga sudah berkembang ya, bahkan sekarang kita mengenal work from home ya, jadi WFH. Bekerja tidak harus dari kantor, tapi bekerja cukup dari rumah. Sebenarnya konsep bekerja dari rumah itu di Amerika sudah lama itu ya. Jadi terutama dulu ketika para perempuan itu mengajukan cuti hamil dan cuti melahirkan, itu mereka menuntut supaya bisa, kalau di sana itu namanya back to house, ya, kembali ke rumah ya, atau bekerja dari rumah. Ya, sekarang istilahnya kan juga bekerja dari rumah ya. Nah itu kan berarti kan harus dengan teknologi. Jawabannya mau tidak mau harus teknologi. Sehingga generasi muda ya dengan potensi adaptasi tadi, sehingga teknologi harus betul-betul diadaptasi. Perkembangan-perkembangan terkini juga harus diadaptasi, terutama generasi muda yang memang mungkin bisnisnya yang terkait dengan jual beli online. Nah, sehingga ini kan juga ternyata kemarin ada keponakan yang masih muda sudah jadi pengusaha sukses gitu ya. Ya itu sederhana, yang dijual itu ternyata hanya spon. Jadi spon yang untuk kasur, untuk kursi gitu ya. Kemudian saya tanya, ini gimana caramu? Nah, ternyata yang pertama mereka itu dengan pelanggan-pelanggannya sampai di desa-desa itu ternyata sekarang juga sudah semuanya pakai media sosial gitu ya. Ya, termasuk ternyata dia sendiri juga mengadaptasi, artinya menu-menu baru atau produk-produk baru itu selalu dikenalkan kepada konsumennya. Nah, ini ternyata juga hanya persoalan spon aja ada produk-produk barunya, termasuk kain-kain pembungkusnya itu, pewarnaannya, gambar-gambarnya itu ternyata harus diupdate. Nah, kalau kita tidak mengupdate itu ya nggak laku Om, katanya gitu. Ternyata ini juga nggak mudah kan ini. Jadi kecanggihan di situ ya, jadi kecanggihan mengupdate. Jadi konsumen atau masyarakat sekarang itu tadi ya, karena karakternya mudah bosan, ya kita harus menjadi yang mengawali itu. Jadi harus betul-betul new product ya. Maka dari itu produk-produk mobil pun kan gitu ya, new Honda, new apa kan itu ya. Jadi pasti arahnya itu adalah sesuatu yang baru. Oh ini loh terbaru, ini terkini. Jadi pasti dengan simbol-simbol tertentu itu. Yaitu adaptasi di situ. Saya pikir ini penting terutama untuk generasi muda karena memang karakter pembeli atau karakter konsumen itu adalah sesuatu yang baru. Kemudian arus informasi yang deras tadi, yang melimpah tadi, ya ternyata itu kan tidak semuanya penting ya. Jadi dalam bahasa penelitian mungkin perlu direduksi. Jadi direduksi dalam pengertian harus di cross check dan dievaluasi mana yang penting dan mana yang tidak penting, dipilih dan dipilah. Jadi kita ini kecenderungannya kan apapun yang masuk kita baca gitu ya.
update status apa aja kita baca, padahal itu tidak ada dampaknya ya, dampaknya kita hanya capek saja. Nah, sekarang ini memang di tengah-tengah arus informasi yang demikian melimpah atau meluber ini, kemampuan kita untuk menyeleksi, mereduksi itu menjadi penting. Harus kita cross check, kita evaluasi ya, kita filter lah informasi itu. Jadi kalau semuanya ya kita ingin tahu ya dampaknya ya kelelahan kita yang terjadi ya. Jadi jangan semuanya diketahui ya, cukup Anda ketahui yang penting-penting menurut Anda seleksi, Anda cross check ya, Anda melakukan filter ya sehingga disaring ya, disaring. Jadi kemampuan itu saya pikir penting karena ini eranya sudah era yang luar biasa derasnya arus informasi ini, sehingga kemampuan otak kita, kemampuan waktu kita, dan juga kemampuan kita mendrive diri kita itu, istilahnya kan kalau kita dalam ilmu pengetahuan itu kan ada short term memory, ada long term memory. Ya, jadi sedapat mungkin kan informasi yang kita baca itu kita endapkan, kita ingat-ingat menjadi long term memory kan begitu ya, menjadi ingatan jangka panjang. Nah, sekarang yang terjadi kan anak-anak sekarang kecenderungannya kan hanya shortcut ya. Informasi itu diketahui hilang gitu aja. Padahal ini mungkin kita juga perlu berguru pada generasi kolonial dalam hal ini ya. Jadi kalau kami ini cenderung untuk mengingat-ingat informasi yang kita peroleh, ya, sehingga menjadi terakumulasi. Ya, seperti kedalaman tadi katakanlah teori ya, saya mempelajari sosiologi ya, teori-teori sosiologi itu 100 sekian itu saya paham gitu. Nah, jadi karena memang di situ saya peroleh dengan cara kredit ya, satu. Jadi saya bukan menolak ya, tapi saya cenderung untuk ya tidak menganggap informasi yang lain itu tidak penting, tetapi saya hanya menyeleksi yang ini saja. Oke lah, yang lain mungkin hanya sebagai pengetahuan sesaat, ya, tapi yang betul-betul menjadi concern kita itulah yang harus kita kuasai. Gitu ya, perlunya cross check, evaluasi, memilih dan memilah, menyeleksi ya, atau melakukan reduksi. Ya. Yang ketiga, dengan semuanya mudah dan serba instan ya. Ini masyarakat kita itu kan cenderung sekarang itu in hurry. Jadi masyarakat yang tergesa-gesa gitu ya. Bahkan kalau kita makan itu kan ada istilah fast food ya. Itu kalau kita masuk di KFC sembarang kali itu ya, itu kalau di Amerika itu sebenarnya kan makanannya buruh gitu ya. Jadi makannya cepat-cepat ya, cepat saji, kemudian cepat keluar dari situ dan segera bekerja lagi. Nah, tapi kan di kita seolah-olah elit kan itu. Ini juga sudut pandang ini. Jadi maka dari itu ya, karena semuanya serba mudah dan serba instan sekarang ya, catat dan amati prosesnya. Ya ini, yang paling penting itu ada thick description. Ya, temukan hal menarik atau hal yang unik dalam proses itu. Yaitu yang perlu catatan tebalnya di situ. Nah, itu yang harus kita jadikan memori jangka panjang. Nah, jadi tidak hanya sesaat itu saja ya, tapi harus kita koleksi menjadi memori jangka panjang. Itu kalau kita ingin ahli. Ya, ini kelemahannya memang di generasi milenial ini akhirnya tahu banyak hal, tapi hanya tentang sedikit hal. Jadi ini mungkin cara mengimbanginya kita harus tahu ya. Sekarang kan banyak hal itu sebagai pengetahuan saja, tapi yang sedikit tadi harus didalami. Nah, kalau jadi dalam konteks sosiologi seperti itu. Jadi kita memahami yang sedikit itu yang harus didalami, itulah yang menjadi spesialisasi kita, kekhususan kita. Nah, atau sekarang menjadi leg spesialis. Nah, kalau dalam bidang medis kan begitu ya. Nah, kita nanti itu leg spesialisnya mau jadi apa? Nah, jadi ini yang mungkin masih belum terjawab oleh generasi milenial yang terkait dengan cara menggapai cita-cita itu. Ya, jadi jadilah spesialis. Jadi tidak hanya spesialis tapi menjadi ahlinya ahli, leg spesialis. Nah, jadi kita sudah punya semacam branding akhirnya nanti. Dan itu harus kita maklumatkan, harus kita umumkan. Saya lo ahli pemasaran, saya ahli psikologi ya, saya ahli kriminologi ya. Dalam psikologi itu kan banyak ya,
ada kriminologi, ada psikologi sosiologi industri, ada sosiologi agama, sosiologi politik, mungkin ke sana ya. Jadi menjadi leg spesialis itu yang penting. Nah, itu caranya adalah ini sekarang sudah tersedia semua, kita tinggal pilih, mencatat dan amati prosesnya, temukan hal yang menarik, didalami. Jadi kita mengetahui sedikit tapi mendalam, jadi bidang tertentu tapi mendalam. Ya, ini mungkin yang perlu dipikirkan ya dalam rangka menggapai cita-cita ya, terutama oleh generasi milenial pada saat ini, karena biasanya kita ini kan cenderung untuk pecah ya. Tadi seperti saya katakan, karakter kita itu split personality, cenderung pecah. Ingin jadi ini juga ingin jadi itu ya. Jadi menjadi serba-serbi akhirnya kan gitu ya. Nah, ini jadi supaya kita tidak bingung ya kita harus konsisten istiqomah pada keahlian kita. Mulailah terfokus sekarang ya setelah menjadi sarjana mungkin ya, silahkan menjadi orang yang fokus pada bidang tertentu ya, sehingga keahlian kita itu menjadi dibaca banyak orang. Oh, ahlinya kriminologi itu adalah Bapak siapa itu, misalkan apa itu Bapak Roni yang ahli staf ahli Kapolri itu ya. Oh, ahlinya santet itu Pak Sukidin. Jadi karena memang riset S3 tentang santet, sehingga kemarin dari Komnas HAM itu mau ke Banyuwangi juga mampirnya ke saya dulu. Pak Sukidin katanya panjenengan ahli dalam bidang apa itu santet atau fenomena santet di Banyuwangi. Oh iya, gitu. Jadi tapi Banyuwangi sekarang sudah berkembang, Pak. Tidak lagi santet, tapi dari santet menuju internet. Nah, kemarin sudah saya tulis itu dari kota santet menjadi kota internet, ya, karena di Banyuwangi kunjungan wisata dibatasi dan mau berkunjung di tempat wisata itu harus online dulu di Banyuwangi, ya. Kayak membeli tiketnya itu online dulu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi dibatasi sehari ada yang 100, 200 ya. Kalau tempatnya luas 500 ya. Kita kan nggak bayangkan ya dulu ya, mau ke tempat wisata saja kok dengan online ya. Sekarang dengan online dibatasi. Jadi kalau tiba-tiba kita datang ke sana ya nggak bisa. Nah, ini jadi tadi sudah pakai e-money tadi ya, sekarang juga sudah bukan lagi uang cash atau cash money, tapi sudah e-money yang diterapkan. Itu kemudian yang berikutnya yaitu tentang norma masyarakat yang semakin bergeser. Berikutnya, Mas. Slide berikutnya mungkin ya. Ya, ada norma dan nilai masyarakat yang bergeser ya. Lah ini yang harus kita juga tekankan. Ini agak ada keengganan di kalangan milenial ya. Jadi terbukti saya kemarin itu punya keponakan yang masih dalam kelompok milenial saya kira ya. Tapi dia sekarang sudah jadi direksi di Jakarta sana ya. Kemudian ketika saya upload, saya masih mengaji dengan anak-anak gitu ya di musola. Ternyata dia menjawab ada 2 pilihan ya, tapi saya kebetulan juga menawarkan pada dia apakah mau mengaji atau mau berinvestasi. Artinya ada yang saya sebut dengan wakaf produktif. Nah, ternyata dia milih wakaf produktifnya karena dia sudah kaya. Aduh Mas, kalau harus ikut ngaji online kok saya nggak ada waktu ya. Padahal menutupi kemalasannya itu ya. Ternyata dia memilih wakaf produktif. Sekian ratus juta nggak apa-apa. Jadi ini kerelaan ya menyisakan waktu ya. Norma-norma yang bergeser itu akibat kita ini terlalu asik dalam bidang teknologi tadi. Sehingga untuk mempelajari agama itu menjadi kedodoran ya. Nah, jadi ini yang mungkin perlu kita ingatkan ya kepada semuanya ya, agama itu tetap menjadi roh dalam kehidupan kita ya. Sehingga mari kita pelajari agama, kalau memang pengetahuan kita sedikit ya dipelajari dari sedikit demi sedikit. Tidak ada pengetahuan itu yang langsung bisa diterima kecuali orang-orang yang punya ilmu laduni ya. Nah, kalau kita ini masyarakat awam kan harus belajar dan kita mungkin tidak percaya pada ilmu laduni itu. Tapi kalau percaya pada proses belajar kan kita tentunya harus memahami proses itu
dengan cara kita praktek. Ya, jadi prakteknya ya pelajari agama sedikit demi sedikit ya, cari tahu ya, cari satu teladan hidup untuk ditiru. Ya, silahkan. Jadi meskipun tadi kita ada kecenderungan ya untuk membuat tren baru sendiri, tapi keteladanan hidup ini tetap penting ya. Artinya kita ambil nilai-nilai baiknya gitu ya. Sebenarnya di sini kita belajar tentang filosofi. Nah, filsafat itu kan ilmu tentang keindahan, ilmu tentang kebijaksanaan ya, dan ilmu tentang kebaikan. Ini harapannya agama itu bisa mengontrol di sana. Jadi agama itu ada resonansi ya. Ini tulisan saya yang terakhir belum jadi tentang resonansi. Jadi bagaimana hidup kita itu bisa menggema ya, berdampak pada orang lain, dan dampak dari resonansi itu yang dikenal nanti itu adalah bukan Pak Dr. Sukidinnya, bukan ahli sosiologinya, tapi Sukidin yang orang baik ya kita. Itu ya yang paling di situ ya. Jadi puncaknya di situ saya kira. Jadi seperti Rasulullah itu kan berjuang sekian lama, itu kan bukan Rasulullah sebagai panglima perang, bukan Rasulullah yang berjuang dan sebagainya, tapi kan sederhana Rasulullah Al-Amin ya, yang bisa dipercaya. Itu kan filosofi sekali itu, jadi indah pada akhirnya. Saya kira itu ya. Kemudian ada beragam tuntutan, kebutuhan dan gaya hidup ya. Tadi yang pembelanjaan tadi penting ya, rencanakan menata masa depan dan dalam mengelola, terutama mengelola keuangan. Jadi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang ya. Silahkan berkonsumsi ya, tapi dalam bahasa ekonomi mungkin kecepatan Anda berbelanja itu jangan sampai mengalahkan kecepatan Anda mencari uang gitu. Jadi istilahnya velocity-nya ya, velocity-nya. Jadi kecepatan Anda mencari uang itu harus lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan Anda berbelanja. Jadi jangan ngirit-ngirit istilahnya Mas Binang ya. Jadi jangan terlalu kikir, jangan terlalu ngirit ya. Tetap hidup standar gitu ya. Tapi jangan sampai velocity-nya itu mengalahkan kecepatan kita untuk mencari uang, sehingga ada slot untuk saving ya. Terus kemudian idealisme yang terakhir ya, dekati orang yang menampung ide Anda. Ya, ini tentunya Anda akan tahu kepada siapa Anda akan bergabung, tadi yang terkenal dengan konsep kolaborasi tadi ya, terutama kepada orang yang sevisi dengan Anda. Jangan sampai Anda bekerja di tempat Anda itu dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tertekan ya, dan bahkan Anda akan menjadi malas-malasan, sehingga lebih baik Anda memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidang Anda, terus kemudian sesuai dengan nilai-nilai yang Anda bangun di dalam tim itu. Terima kasih, Mas.